Aku sempat bertanya-tanya ini hantunya hantu tadi Ratu Selatan atau Ratu Pantai entah mana lah ya. Tapi dia nari-nari gitu dan narinya itu ini nari apa sih? Kalau ini tuh narinya gini-gini. Aku bingung dia ngapain gini-gini. Itu tarian apa? Hantu penari atau hantu pantai atau ombak bener dong? Iya ombak. Oh iya bener. Jadi gini-gini doang. Balik lagi bareng gue Arya. Dan Anti. Dan sekarang kita akan ngomongin film horor Indonesia baru minggu ini. Iya. Lagi-lagi Anti ngajakin nih karena masih penasaran sama horor Indonesia. Enggak. Yang mana nih yang harus aku tonton? Film horor apa judulnya? Dosa Musrik. Betul banget. Ini film yang sebenarnya dari posternya juga tidak begitu menarik sih kalau kata aku ya. Posternya tuh cuma ada kepala siluman gitu lagi ngintip sambil ketawa, udah aja. Tapi udah kita nonton saja. Yang maunya posternya lagi ngapain? Apa lagi makan gitu. Film yang didirect sama Hadrah Daeng Ratu. Ya. Berarti Doi udah ngedirect 3 horor di tahun ini. Gokil. Sebelumnya itu Menjelang Ajal, Pemandi Jenazah. Kamu nonton yang mana? Menjelang Ajal kan? Menjelang Ajal yang mana sih? ada Sharifah Danis. Rumah Makan. Oh iya. Iya kan? Pemandi Jenazah kamu nggak nonton kan? Enggak. Dan film ini dibintangin sama Martino Lio. Baru lihat lagi nih dia nih. Dia horor pernah. Apa? Dulu jelek banget filmnya. Judulnya Jin Korin. Oh, aku belum pernah lihat dia main horor Horornya sih. Era Pictures. Bintang lainnya seperti Pretty Moti ya. Iya. Jadi Pak Dukun, Yati Surahman. Seperti biasa lah ya. Spesialis. Dan sang istri lah. Oh ya, ada istrinya Martino Lio ya. Iya. Delia Hussein. Mukanya agak mirip Zara ya. Terus ada Anissa Hertami ya yang jadi anaknya karakter Pretty Moti juga di sini. Yang jadi Laksmi. Dan ceritanya ini tentang sebuah keris keramat jin dari pantai mana aku nggak tahu lah pokoknya ya. Namanya Nyi Loropati. Dan di sini si keris itu bisa menyembuhkan orang ya yang sakit karena dipakai sama si karakternya Pretty Moti itu ya. Iya. Pak Narto kalau nggak salah namanya. Suatu hari keluarganya si Nugi ini yang diperanin sama si Martino Lio berobat ke Pak Narto ya. Karena ibunya sakit, ibunya si Nugi. Ya nggak sembuh lah kalau ke dokter. Terus ternyata langsung sembuh. Gila. Itu edan sih. Itu kalau ada kayak gitu ya. Sumpah. Membludak gitu. Oh parah gitu. Sih. Enggak soalnya loh, di tempat. di tempat masalahnya. Langsung sembuh langsung itu. itu harusnya sih udah ngantri tuh kayak ini Dukun Ponari dulu. Celupin air ya. Harusnya udah punya rumah gedung, udah. Soalnya sembuhnya langsung di depan mata lu. Iya. Itu kan yang orang pengen gak sih? Bener, bukan yang kayak aduh udah nunggu sakit dulu. Terus pulang baru sembuh, enggak gitu. Nggak nunggu nanti berobat kontrol ya berapa hari gitu. Aku sih mau kesana langsung tanpa pikir panjang. Semua orang yang sakit pasti mau kayak gitu. Di sisi lain, Nugi ini sebenarnya kelilit utang juga gitu ya. Karena dia minjem duit dari rentenir lah, bukan dari pinjol nih. Ini salutnya aku nih. Zaman sekarang masih ke rentenir ya, karena dia kepepet ya udah gua mau maling duitnya Pak Narto gitu. Ternyata yang diambil sama dia bukan duit, melainkan keris. Karena sama-sama di peti sih ya, jadi bener, kayak salah. Makanya dilihat dulu harusnya ya. Gak dilihat kenapa coba? Karena ditakutin pas lagi ngambil peti ya kan. Oh yang narik-narik itu. Ya, ada selendang hijau. Itu kalau ditarik terus harusnya di segunung tuh. Gak beres-beres soalnya. Ceritanya mah tentang itu aja, tentang gangguan si Nyi Loropati gitu ya ke keluarganya si Nugi. Apa dulu lah yang kamu suka? Aku suka aktorsnya sih, pemeran utamanya, pemeran bantunya semua enak banget gitu nontonnya. Lagi-lagi bahasa Jawa seperti film sebelumnya. Dan bahasa Jawa juga enak, believable lah pokoknya itu. Bahasanya mereka pakai gitu. Hantunya aku suka nggak terlalu narsis ya. Emang sih yang kata ngambil tuh jebret banget gitu ya dengan volume 500%. Tapi habis itu dan sebelum itu tuh kayak ya santai sih. Maksudnya nggak nongol. Terus jadi kita ada ceritanya gitu, kita ngikutin. Kalau soal cerita sih ternyata film ini sangat-sangat normal. Ngambil keris terus ya udah diganggu gitu kan. Dan gimana caranya biar nggak diganggu, udah sesimpel itu aja gitu. Iya. Tapi diliatin dulu gitu.
dia ini motifnya kenapa ngambil, kayak gitu-gitunya jelas lah. Jump scare-nya juga nggak terlalu heboh ya. Cuman yang paling mengejutkan ya itu sih, yang bagian narik-narik itu. Maksudnya kita udah tahu bakalan ada sesuatu, tapi maksudnya itu karena volumenya heboh gitu loh, jadi pastilah kayak jeder gitu. Bagus, itu buat ngebangunin kalian kalau yang ngantuk di awal-awal. Sebenarnya sih kalau buat aku ya ini pribadi, aku ngerasa agak kebosanan sih nonton film ini gitu. Maksudnya ini bukan film yang jelek banget, bukan yang jelek tapi nggak yang bagus gitu loh. Jadi kayak ya udah begitu aja. Membosankan tapi nggak terlalu gelap filmnya, nggak kayak kemarin. Iya, untungnya. Terornya itu kan jump scare standar lah ya. Terus Chris terbang gitu kan, dan melukai orang gitu. Tapi ya udah gitu doang. Jadinya nggak ada rasa penasaran lagi. Aku juga ketika tahu, oh ya udah nanti Chrisnya bakal ngikutin lagi si itu gitu, terus bakal bunuh orang-orang, habis itu udah nggak tahu mau ngapain lagi gitu kan. Ya udah ceritanya kayak gitu aja. Aku sempat bertanya-tanya ini hantu tadi Ratu Selatan atau Ratu Pantai entah mana lah ya, tapi dia nari-nari gitu, dan narinya itu ini nari apa sih gitu. Maksud aku kayak aneh sama gerakannya itu loh, yang kata dia pertama lagi bobo terus jeder terus dia keluar tuh ke ruangan, kamu siapa, ngomong kayak gitu, sana pergi yang gitu, terus dia nari kan pakai lampu. Kalau ini tuh narinya gini-gini. Aku bingung dia ngapain gini-gini, itu tarian apa? Tarian ombak. Ombak. Hantu penari atau hantu pantai atau ombak, bener dong. Iya, ombak. Oh iya bener. Jadi gini-gini doang. Gitu aku kayak, duh kok jadi kayak lucu malah nggak serem. Tahun ini udah banyak banget ya horor yang ada hantu pasti nari loh. Udah banyak selain KKN loh. Kalau pakai baju adat, baju zaman dulu otomatis nari gitu ya. Iya, bener. Asli kayak harus nari lagi gitu, kayak boring aja emang. Nah itu salah satu faktor nggak ada kebaruan lagi gitu ya di film ini. Terus ini sih ada beberapa detail set atau wardrobe-nya yang kurang detail. Misalnya yang kayak ada tuh adegan tari, abis ditusuk tuh terus berdarah, abis itu nggak ada apa-apa. Iya benar. Bajunya bersih lagi, terus dia kayak udah kesakitan doang gitu. Iya. Terus gini, padahal sebelumnya kan berdarah terus kayak yang sampai mau pingsan gitu kan, sampai dipeluk gitu. Scene selanjutnya, oh dia udah bobo, terus bajunya masih sama tapi nggak ada apa-apanya gitu loh. Udah sehat lah, kan ada Chris. Aduh. Jadi sehat, iya benar. Gitu juga ya. Benar, kan langsung sehat. Pakai Chris itu malah langsung sembuh loh, asli. Si bapak rentenir namanya Pak Broto ya kalau nggak salah. Iya benar. Jadi kan selama di sini kan kita ditaruh sama Chris. Terus semua yang dilukai itu dilukai oleh Chris. Tapi ada somehow si Pak Broto itu tiba-tiba digantung. Itu kayak kenapa jadi digantung? ada kayak ketusuk tapi kayak Chris ada diketek gitu, kayak diselipin gini nih. Itu kayak oke, ada Chrisnya, tapi kenapa harus digantung sih? Gitu, jadi kayak biar ngeri. Tapi pertanyaan gitu kalau buat aku, kenapa Chrisnya bisa ngegantung orang. Jadi Chrisnya itu narik tali. Soalnya selama ini Chrisnya terbang kan. Iya. Set menusuk gitu atau apa gitu kan. Iya. Ya, mungkin bosen kali. Aduh nusuk mulu nih. Yang ini biar ngeri aja kasih tali. Tapi jadinya kita bertanya gimana jadi tali. Kok jadi tali ya? Sempet gitu. Ya Chrisnya malangin tali buat gantung orang. Iya, seperti biasa tidak ada polisi. Jadi mati itu aja. Abis itu tuh ya udah cabut aja sih itunya. Cabut aja dengan mudahnya, melanjutkan hidup seperti biasanya. Kayak aduh udah banyak yang celaka gara-gara saya, tapi ya udah. Iya, tapi ya udah. Banyak yang mati cuy, bukan celaka lagi. Iya, matinya sadis-sadis gitu lagi ya kan. Somehow entah kenapa gitu, aku merasanya karakter Tari itu di sini tuh kayak mempersulit hidup Nugi. Tari ini selalu menentang kakaknya, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kamu kemana aja? Kamu kenapa gini-gini? Tapi nggak ada usaha untuk ngebantu gitu maksud aku. Maksudnya dia tuh dia berdoa terus, tapi dia nggak ikhtiar gitu. Jadi kasihan pantas Nugi tuh uring-uringan sendiri, makanya dia stres gitu. Sampai yang di ending tuh yang bagian duel yang lagi masuk ke alam lain itu. Iya benar. Kan lagi duel tuh, heboh lah. Terus Tari cuma istighfar mas, gitu-gitu mulu. Bisa diam nggak? Iya. Cangkem. Aduh, aku tuh sampai Tari please tolong diam dulu deh gitu kan. Udah mana, aku gak ngerti kenapa ibunya tiba-tiba tidur dan gak bangun-bangun, itu juga aku gak ngerti. Terus Tari ada di samping ibunya teriak-teriak, digini-giniin kayak
dari dekat. Terus nggak ngebantu angkelnya juga. Pas udah ketusuk udah heboh baru udah ngekeprak kepala. Itu kayak telat banget. Gitu. Dia tuh berisik banget di kuping aku. Jadi kayak aduh karakternya tolonglah. Kayak cuman bikin riweuh. Bikin riweuh. Tidak ada kontribusi. Kontribusinya ngingetin untuk berdoa. Iya, dan tapi mengingatkan gitu kesalahan doang. iya. Itu doang. Bismillah Mas, nanti kita cari jalan keluar. Tapi apa ngapain kek? Jualan gado-gado kek atau dikasih kopi kek, masnya dibikinin makanan kek, maksudnya biar tenang gitu hidup. Ini datang dimarah. Karakter Laksmi dia kayak nggak cinta sama ayahnya ya kan, karena emang masa lalunya kan dia sebel kali sama bapaknya kan, ibunya sakit ditinggal, datang-datang terus darahnya diambil gitu. Wajar sih kalau dia marah ya. Terus dia kayak cuek banget kan, ayo pulang, ayo pergi. Pokoknya dia nggak mau ikutan masalah ini kan. Terus udah kayak bapaknya udah mau mati, dia mau pegang aja nggak mau kan, dia langsung cek gini. Bapaknya mati beneran, langsung nangis penyesalan biasanya. Iya sih, tapi harusnya sih ya kalau sebel banget ya udah aja nangis aja, tapi nggak usah gitu. Jadi kayak nggak match gitu loh, kayak ya, gimana awal sih? Soalnya nggak diliatin ya. Dia kalau sayang sama bapaknya juga nggak diliatin. Iya, gitu ya. jadi kayak kurang dapet sih kalau tiba-tiba dia bertingkah laku seperti itu. Kalau emang mau dingin aja terus. Kalau aku ya yang kurang ya tadi aja sih, maksudnya terornya ya itu boring aja gitu. Terakhir ke alam lain itu pun kayak aduh. KKN juga begitu, Badarawi juga gitu, ke alam lain untuk akhirnya menerima tahta. Asik. Kalau dia adalah pemegang keris selanjutnya gitu kayak ya udahlah pasti begitu gitu. Terus endingnya dibikin kayak ambigu kan ceritanya. Dia udah memegang tahta, dapat keris, tapi endingnya kayak berhasil selamat, tapi kerisnya masih disimpan gitu. Jadi kayak sebenarnya gimana? Terus gitu ibunya kan. juga kayak sehat kan, sholat kan bisa berdiri gitu kan. Benar, sehat. Jadi kayak seimbang gitu, work life balance. Bagus sih, musyrik iya. Ibadah iya gitu ya. Ada loh yang begitu kan. Jadi ya nggak apa-apa tapi sih. Tapi jadinya ya Tapi yang aku suka adalah nggak kayak terakhirnya dibikin, langsung tiba-tiba dia lagi sholat tapi tersenyum gini. Ternyata dia ada keturunannya atau lagi sholat di templok gitu. Alhamdulillah sih nggak kayak gitu. Setelah aku bilang kemarin boring banget sih, setiap ending horor selalu dibikin plot twist. Dan ya Hadrah Daeng Ratu sebagai direktur horor sih kalau ngelihat dari yang Pemandi Jenazah, Menjelang Ajal gitu. Sama ini masih Pemandi Jenazah sih kata aku yang masih agak mending ya. Kalau aku Menjelang Ajal kan aku cuma 2, Menjelang Ajal sama ini aku mendingan Menjelang Ajal. Ya Menjelang Ajal sama Pemandi Jenazah sebenarnya mirip-mirip sih, tapi ya udah nonton aja, cobain ya. Kita kasih skor dulu berapa nih untuk Dosa Musyrik? Aku kasih 4,5 jimat per 10 deh. Jimat yang nggak ngerti fungsinya apa. Kalau aku 5 lah ya. Masih enak ngikutin ceritanya, cuman ya itu nggak ada hal-hal yang bikin aku kayak wah excited gitu. Ini horor Indonesia yang punya sesuatu yang beda gitu, nggak ada yang kayak gitu-gitunya gitu. Jadi ya udah di tengah-tengah aja sih menurut aku. Silakanlah kalian tentukan sendiri ya setelah nonton, dan jangan lupa isi skor dan reviewnya ya di skorfilm.com untuk Dosa Musyrik. Seperti biasa jangan lupa apa? Jangan lupa like, comment, subscribe, follow semua sosial media Sinekrip. Dan juga kalian bisa join membership Sinekrip yes. Dan ya udah akhirnya berakhir sudah horor di bulan Oktober. Enggak sih, sebenarnya masih ada satu lagi. Tapi itu film sangat langka ya. Mainnya hanya di satu bioskop doang di Jakarta, jadi kayak nggak tahu dah. The Torture ya? Atau enggak. Ya kayak The Torture gitulah kasusnya, tapi nggak tahu lah. Ya udah kalau gitu sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.